Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang distorsi pasar. Bersama aku, Intan Purnamasari, dan rekan aku, Gita Rasita. Oke, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk, simak videonya. Apa sih itu distorsi pasar? Distorsi pasar adalah suatu kondisi pasar di mana berjalan dengan lancar dan adil dengan arus informasi yang lancar. Itulah pasar yang ideal. Namun kenyataannya kondisi tersebut sulit untuk dicapai karena ada beberapa gangguan yang terjadi dalam pasar tersebut, sehingga itulah yang disebut dengan distorsi pasar. Oke, selanjutnya ada bentuk-bentuk distorsi pasar. Ada 3 bentuk. Yang pertama itu adanya rekayasa permintaan dan penawaran, yang kedua adanya tadlis, dan yang terakhir adanya tagrir. Baiklah, di sini ada rekayasa permintaan dan penawaran. Dalam fikih dikenal dengan sebutan ba'i najasi dan ihtikar. Ba'i najasi itu adalah permintaan palsu. Contohnya itu ketika seorang penjual menyuruh oknum untuk melakukan permintaan palsu, atau bisa disebut dia pura-pura membeli barang tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga sebenarnya. Misalkan oknum tersebut membeli dengan harga 50.000 padahal tahu bahwa harga pasarnya itu 25, sedangkan si pembeli itu belum tahu harga aslinya itu berapa. Dari hal itu si pembeli terpengaruh oleh si oknum tersebut sehingga mau membeli barang tersebut dengan harga 50.000. Sehingga si pembeli itu membeli barang tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Itulah tujuan dari ba'i najasi. Selanjutnya itu ada rekayasa penawaran, atau dalam fikih itu disebut dengan ihtikar atau penimbunan barang. Ihtikar adalah kegiatan ekonomi di mana pelaku ekonomi itu menimbun suatu barang sehingga terjadilah scarcity atau kelangkaan barang tersebut, sehingga nantinya penawaran itu akan meningkat sedangkan persediaan barang itu akan menurun. Dari hasil tersebut maka akan terjadi peningkatan harga dari suatu barang tersebut. Nah, disitulah si penjual mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya akibat dari penimbunan barang tersebut. Selanjutnya itu ada talaki rukban. Talaki rukban itu adalah mencegat seorang petani yang hendak pergi ke pasar. Nah, jadi di situ tuh si pembeli membeli dengan harga di bawah pasar gitu, dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga talaki rukban itu sangat merugikan bagi pihak si petani karena si petani belum tahu harga sebenarnya atau harga dari pasar tersebut. Talaki rukban ini termasuk ke dalam rekayasa penawaran, di mana si pemasok itu mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Oke, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk distorsi pasar yang kedua, yaitu tadlis. Tadlis adalah penipuan yang dilakukan dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual terhadap objek atau barang yang dijual kepada pembelinya. Yang ketiga yaitu tagrir atau ketidakpastian. Dalam situasi ketidakpastian, ada lebih dari satu hasil atau kejadian yang akan muncul dengan probabilitas yang berbeda-beda. Kemudian, ada beberapa tips atau cara untuk mengatasi distorsi pasar. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan barang secara intens agar tidak terjadi praktek yang dapat merugikan banyak pihak. Yang kedua, adanya keterbukaan informasi dalam kaitannya jual beli barang. Yang ketiga, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk sidak pasar guna untuk mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya sebagai bahan evaluasi dan langkah yang harus ditempuh guna menstabilkan kondisi pasar. Yang keempat, yaitu melakukan upaya regulasi harga oleh pemerintah agar menstabilkan harga di pasaran. Yang kelima, yaitu melarang dan menghukum pelaku yang berbuat curang secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, itulah 5 cara atau tips untuk mengatasi distorsi pasar. Sekian dari kami tentang penjelasan distorsi pasar, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.